Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ati. Kita nunggu Bu Dewi sebentar ya Bu, soalnya Bu Dewi yang banyak laporan karena ketua tim sekre. Arif, Pak Sumar, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Sudah berapa orang ya?
Bapak Ibu, kita mulai saja ya, karena ternyata Pak Dekan masih ada kesibukan. Ya, Baik, Bu. sudah hadir siapa aja Ibu Mustika? Oke. Sudah terwakili ya semua bagiannya ya? Ya, mohon maaf Pak Ari, Pak Sumar. Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Alhamdulillah, Pak Ibu, hari ini kita bisa melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan International Conference on Learning Improvement, ya, atau ICLS ke-11. Setelah sekian lama berbagai kesibukan, ternyata makin lama baru sadar bahwa tinggal beberapa hari lagi ya Pak Arif ya, 2 minggu. Nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan, minta pertimbangan juga. Kira-kira teman-teman dari ICT sudah hadir ya? Ada Pak Ansori ya, oke. Baik, mungkin dalam kesempatan ini kita akan saling melaporkan progres masing-masing. Kemudian kalau ada permasalahan apa yang perlu kita persiapkan bisa kita bicarakan di sini. Saya mohon juga nanti masukan dari tim ALSI apa yang belum kami lakukan dan sebaiknya kami lakukan persiapan yang tinggal beberapa hari lagi. Jadi kita bagi dulu nanti dalam beberapa pembahasan. Mungkin yang pertama adalah tentang progres persiapan dulu dari teman-teman dari sejak dari artikel yang masuk, kemudian persiapan terkait dengan IT-nya. Mungkin itu saja. Bu Mustika mungkin bisa melanjutkan dan juga tim IT, tim artikel. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih. Izin melaporkan, sebenarnya yang mendaftar, yang login atau register sebagai presenter itu ada 90 orang. Namun hingga hari ini total abstrak yang masuk itu ada 73 abstrak. Itu dari naskah yang masuk, kemudian untuk abstrak sendiri sudah direview oleh 4 orang reviewer internal dari ULM saja, dan sudah dinyatakan diterima itu ada 69 abstrak, jadi masih ada yang di tangan reviewer. Itu laporan untuk artikel yang masuk, Bu. Terkait artikel yang masuk, kemarin itu ada beberapa kendala ya, mungkin bisa dilaporkan kendala-kendala terkait dengan artikel yang masuk. Sebenarnya itu kendala di sistem, Bu, yang di konferensinya sendiri. Kita kan pakai sistem konferensi dari ITB itu. Nah, mereka itu beberapa mengeluh agak ribet, kemudian kesulitan memasukkan abstrak karena ternyata ada yang dibatasi hanya berapa kata gitu. Padahal kita membatasinya 250 kata. Tapi nggak tahu kenapa di sistemnya bisa terdaftar hanya beberapa kata. Jadi kita minta kirim manual lagi yang beberapa itu. Bisa dikomunikasikan dengan Pak. Bisa dikomunikasikan dengan Pak Sailendra kan ya kalau ada hal yang berkaitan dengan itu. Sudah ada beberapa, tapi solusinya yaitu akhirnya dikirim manual. Oh, baik ya. Sepertinya ada satu juga tuh kemarin yang dari UPI juga masih terkendala karena ternyata abstraknya nggak bisa masuk, hanya judulnya saja yang bisa masuk. Iya betul Bu, dibatas. Padahal kita kan membatasi abstrak itu 250 karakter. Nah, 250 kata atau karakter lupa saya. Nah, ternyata pas mereka input terbatas, ada yang 23 karakter saja seperti itu. Tapi kita siasati dengan manual tadi. Sudah dilaporkan juga ke Pak Sailendra. Oke, baik. Jadi mungkin dari tim ALSI Pak Sumar, Pak Arif, Pak Ibrahim, selamat datang Pak Ibrahim. Mungkin bisa mendengar sendiri tadi apa yang sudah progres yang sudah kami capai.
Kemudian mungkin terkait dengan artikel yang masuk juga teman-teman di UPI atau di perguruan tinggi lain mungkin ada keluhan Pak Arif atau Pak Ibrahim, ada permasalahan kah? Baik, kalau tidak mungkin Customer kita kayaknya. berlanjut. Customer dulu cukup. Kalau saya banyak Oke. masalah hidup tuh gimana ya Bu? Saya ganti ke customer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah cukup banyak ya artikel yang masuk tadi. Ada 90 yang masuk ya. Abstraknya 73, terus yang sudah direview dinyatakan diterima itu 69 ya. Oke. Nah, ini Bu, memang ada keluhan dari teman-teman nih, dari guru gitu ya. Nah, yang keluhannya itu yang kemarin saya terima itu, dia mau masukkan full paper, tapi katanya nggak bisa masuk gitu Bu, padahal belum jam 24 tanggal 17 ya, baru jam 9 malam gitu ya. Nah, jadi saya juga diminta untuk mengkonfirmasi itu ya, apakah memang sudah ditutup jam 9 malam atau gimana gitu ya. Itu satu ya. Nah, terus sekalian juga saya ingin melaporkan ini ya, yang Manabu Sato itu ya, saya juga sudah forward ke Ibu Atik ya. Ternyata Pak Manabu Sato itu bisa hari pertama sekarang. Tadinya kan nggak bisa, jadi kita bisa minta record presentasinya, dan sekarang beliau bisa ya untuk presentasi live hari pertama ya, jadi tanggal 1 hari pertama ya. Jadi tidak memberikan pre-recordnya gitu ya. Yang terus Pemanabu 1 juga permintaannya waktunya minta 2 jam Bu Atik ya, karena banyak mungkin yang akan disampaikan dan ya, seperti yang dulu dia juga dapat pos yang banyak gitu ya untuk keynote itu, dan memang banyak sih ilmunya yang bisa didapatkan dari beliau gitu ya. Dan untuk dapat beliau bisa hadir aja udah susah itu ya, jadi memang kalau cuma sebentar kan sayang gitu ya, jadi pertimbangan itu ya. Nah, untuk sementara itu Bu ya. Dari Pak Ibrahim ada teman-teman keluhan dari sana? Nah, tambahan lagi deh sekalian, saya melaporkan lagi ya. Kalau Pak Ibrahim masih mute ya. Terus yang pembicara dari Dinas Sumedang, Bu ya. Dulu kan saya sudah menyampaikan ya namanya ya Bu ya. Oke. Ya, namanya sudah menyampaikan, jadi ada kepala dinas. Jadi nanti yang akan bicara itu kepala dinasnya ya, dibantu sama kasihnya ya, namanya kasihnya itu Edi Suwardi. Maaf saya salah tulis di situ. Edi Suwardi, harusnya Edi Suwardi itu namanya ya. Nah, itu kasih kurikulumnya. Terus kepala sekolah, mungkin 2 kepala sekolah nanti akan sharing, itu sudah ditugaskan oleh kepala sekolahnya ya. Nah, kemudian yang satu lagi yang untuk video observasi itu ya, dari Sumedang itu kan SMP ya Bu. Okay. Nah, namanya itu Ibu Neng Rahmayanti namanya ya. Ibu Neng Rahmayanti, beliau akan bawakan video IPA ya. Nah, kemarin beliau sudah memperlihatkan kepada saya videonya, itu sudah pakai subtitle bahasa Indonesia ya. Dan saya sudah cek gitu ya lewat Zoom itu, ternyata nggak berhasil, nggak bisa muter gitu videonya itu. Makanya saya sarankan videonya itu
diupload di YouTube, ya. Dan saya juga sarankan di title-nya itu subtitlenya ada Inggrisnya gitu. Saya minta bantuan guru bahasa Inggrisnya untuk diterjemahkan gitu. Mungkin karena saya minta subtitlenya juga dalam bahasa Inggris, jadi kelihatannya dalam proses sekarang. Ya. Sementara itu Bu. Nah. Oke, terima kasih Pak Sumar. Ini kemarin sudah kami sampaikan ke Bu Dewi ya tentang nama-nama pembicara dari Sumedang ya. Bu Dewi sudah direkap mungkin. Jadi kalau ada yang belum dimasukkan, sudah ya Bu Dewi ya. Kalau ada yang belum dimasukkan di daftar di rundown-nya nanti tolong dimasukkan. Kemudian ya untuk Pak Manabu Sato, sayang sekali memang kalau beliau tidak kita berikan slot waktu cukup banyak. Nanti tolong acara siapa ya? Dilihat lagi rundown-nya, kita perbaiki supaya lebih bisa memberikan waktu lebih banyak pada Pak Manabu Sato untuk sesi awal ini. 2 jam ya Pak Sumar ya? Iya, mintanya 2 jam. 2 jam ya. 2 jam ini sudah dengan tanya jawabnya Pak? Iya. Oke. Kemudian kemarin masalah video dan subtitle, pastinya kita sudah bicara dengan Pak Arif ya, Pak Arif ya nanti soalnya bisa kita masukkan di anggaran Pak Arif untuk subtitlenya, pembuatan subtitlenya sehingga bisa ketiga videonya bisa dikerjakan oleh tim yang sama gitu, supaya nggak ada perbedaan nanti cara memahaminya. Iya Bu, ya. Nah, untuk pembicara semuanya sudah siap semua ya Pak Arif ya? Ya, komunikasi terakhir via email ya Bu, ya belum ada perubahan Ibu. Oke. Cuma dari pembicara yang karena ini kita berbeda zona waktu, kita perlu draft acara yang fix Ibu, terutama tadi perubahan pemateri minta sekian jam, dan untuk pemateri yang dari Jepang, artinya kan zona waktunya 1 jam lebih cepat daripada yang di ULM. Sementara kami juga punya pemateri yang di Belanda Ibu ya. Berarti nanti kami membuat itu dalam zona waktu Indonesia ya. Ya. Yang kita buat itu kan zona waktunya WITA ya Bu, GMT plus 8. Kita mohon untuk pemateri dan doktoral yang dari Eropa itu ditempatkannya jangan terlalu dini hari gitu katanya Bu. Nanti kita dulu. Jadi kalau misalkan ada susunan acara dari panitia tentang penempatan orang-orang, nanti saya coba komunikasikan lagi dengan pembicara yang dari lintas zona waktu, mungkin bisa geser-geser sedikit gitu Bu. Oh betul-betul ya, itu tidak ada dari Bangladesh juga itu juga zona waktunya berbeda. Kalau yang Bangladesh segala tuh zona waktunya kita gunakan apa Pak? Saya lacak lagi yang jelas itu berbeda 6 jam dengan WIT. Berarti nanti dalam zona waktu Indonesia, WIP, WITA dengan WIP ya, Eropa, CT, Bangladesh, Jepang, ya, apalagi ya? Ya, minimal dari kita ada draft dulu gitu Bu. Nanti mereka mungkin mengusulkan untuk berbicaranya di jam berapa, dan ini juga kan berpengaruh dengan pemateri yang lain untuk tukar-tukar jam dulu gitu, mempertimbangkan yang WIT. Ya kalau saya pengalaman dengan Pak Sumar rapat WALS itu jam 5 subuh Ibu, karena di San Francisco masih pagi hari, di Eropa masih tengah malam gitu. Jadi mencari irisan waktunya itu. Ya, mungkin dari kita baru kita diskusikan ke pemateri yang itu. Ini problemnya menggunakan online begini ya? Ya. Ya ini sepertinya kemarin terlupakan ini Pak Arif ya. Baik, nanti kita dalami lagi dengan teman-teman panitia. Kemudian pembicara, berarti draft acara setelah rapatnya selesai kita lanjutkan ya Bu Mustika, supaya fix dulu. Ya baik Bu. Oke. Pak Dekan sudah masuk belum ya Pak Dekan?
Belum ya? Nah, Pak Arief kemarin kan untuk publikasi ada persyaratan 150 artikel ya Pak Arief ya? Ya, Agar untuk publikasi ini perlu saya klarifikasi bahwasanya kecenderungan conference di Indonesia mungkin publikasinya lewat IOP. IOP itu sebetulnya agent juga gitu, yang fokusnya lebih kepada physics atau pure science dengan mereka mentolerir untuk science education. Saya menerima forwardan email dari Bu Mustika tentang komunikasi yang dijalin oleh ULM dengan IOP. Saya baca secara detail. Sebetulnya komunikasi email itu belum selesai, bahwasanya IOP masih menunggu website jadi. Nah, komunikasi email itu dibuat ketika websitenya belum rampung. Nah, saya tidak tahu bagaimana Bu Misbah kalau tidak salah di email itu atas nama Misbah kalau tidak salah, apakah komunikasi dengan IOP ini berlanjut atau tidak. Tapi terlepas dari komunikasi itu, akhirnya kami melakukan komunikasi ke Scopusnya langsung. Karena bisa juga kita mengajukan langsung ke Scopusnya, tidak lewat agent. Biasanya untuk conference-conference yang sustainable, yang terus terjadi tahun ke tahun, baiknya disarankan langsung saja ke Scopusnya. Nah, respon pertama itu ada minimal 150 artikel dengan catatan 1 tahun dapat menyelenggarakan 4-5 conference. Jadi kami merasa tidak sanggup kalau 4-5 conference per tahun, sementara ICLS ini sebetulnya tahunan. Kalaupun ALSI menggelar memaksa untuk lebih dari 2 conference, tentu lebih dari 1 conference tentu harus dibicarakan di internal. Karena memang ada peluangnya ya ICLIM sendiri, ICLS sendiri di tahun-tahun yang akan datang. Nah, karena saya bilang ini cuma 1 conference dan berpotensi menjadi 2 conference tahun-tahun yang mendatang, maka jumlah paper yang boleh disubmit, jumlah minimal yaitu 345 full paper katanya. Jadi IOP juga ketika punya kontrak dengan Scopus, mereka itu punya jumlah minimal paper yang akan disubmit setiap tahun, sehingga mereka mencari conference-conference dan mengadakan sendiri. Nah, situasi terbarunya seperti itu, Bu Atik. Jadi posisi terakhirnya Scopus welcome untuk kita langsung indexing ke mereka, namun persyaratannya bukan cuma di jumlah artikel, namun jumlah conference. Biasanya untuk asosiasi yang besar. Nah, dari situ saya katakan, saya perlu waktu untuk berunding dulu dengan tim. Yang jelas kami khawatir kalau jumlah paper kita tidak mencukupi sebanyak 345 tadi. Nah, menengok tadi yang disampaikan oleh Ibu Mustika tentang jumlah abstrak yaitu sekitar 70, nampaknya ini masih jauh dari harapan minimal. Jadi menurut saya ada 2 alternatif, bahwasanya kita push abstrak yang masuk sampai di 300-an, semoga bisa, atau yang kedua komunikasi yang belum selesai di forward email itu barangkali ada situasi terbarunya seperti apa. Itu mungkin yang dapat dilaporkan Bapak dan Ibu. Baik, kalau 150 atau 345 untuk beberapa conference ya Pak Arief? Besar sekali. Untuk 1 conference, kalau cuma 1 atau 2 conference per tahun, maka jumlah paper minimal yang disubmit di IOP-nya, di Scopus-nya itu 345 conference. Tapi kalau misalkan conference-nya bisa 4-5 kali per tahun, maka itu 150 juga tidak apa. 4-5 kali itu yang di-handle ALSI saja gitu ya? Ya, kami mendaftarkannya atas nama ALSI, Bu, gitu. Untuk maju ini gitu. ALSI punya berapa conference? Bisa tidak misalkan conference yang dilaksanakan atas nama ULM, FKIP terutama, itu juga bisa menggunakan fasilitas itu, sehingga bisa terakumulasi. Itu daftarnya per institusi, Ibu. Jadi kalau memang nanti FKIP berminat, silakan bisa langsung kontak ke Scopus sebagai satu lembaga gitu. Dan lembaga itu punya berapa conference per tahun.
Maksud saya untuk memenuhi yang tadi Pak, yang supaya tidak terbebani kita dengan 345 gitu. Kami kan masih punya beberapa conference lagi, ini nanti di akhir tahun ini ada beberapa conference dari beberapa prodi. Nah, kalau mungkin itu bisa ikut ke sana sehingga bisa teratasi tadi kita tidak perlu menyiapkan 346. Pak, bisa ya? Kemarin senam ALSI saja ya Pak ya? Ini baru buat kita ya Bu. Ya, kami belum tahu kalau memang ada conference yang mau didaftarkan dan bergabung menjadi payung di dalam ALSI. Mungkin mangga di sini ada Pak Sumar, ada Pak Ibrahim. Yang jelas saya melaporkan yang terbaru itu saja dulu Bu Ati. Monggo Pak Ibrahim, Pak Sumar. Ibrahim dulu, silakan. Sumar dan kawan-kawan semua. Bu Ati, mohon maaf tadi karena saya ada rapat di kegiatan pekerti, jadi saya mohon info jumlah makalah, jumlah abstrak dan jumlah full papernya sudah berapa tadi Bu? 73 tadi Bu, Mustika. Itu abstrak? Abstrak. Abstrak ya. Kalau yang sudah mengirim full paper? 7 orang Bapak. 7 orang. Artinya kan begini, bahwa dalam beberapa seminar itu memang kadang-kadang full paper itu diberikannya setelah presentasi gitu ya. Artinya kalau ada teman-teman kita yang nanti kesanggupan mengirim full papernya itu setelah presentasi, setelah acara konferensinya, bagaimana kira-kira kemungkinannya? Biasanya kan kita masih berlanjut setelah seminar ini kan biasanya masih justru kalau kita menggunakan proceeding terindeks ini justru sibuknya setelah seminar. Ya, jadi setelah ini masih diberi kesempatan, guys. Berapa? Tapi tergantung dari Pak Arif kemarin ada perjanjiannya. Kalau di AIF kan ada misalnya 3 bulan, Pak. 3 bulan paling lambat gitu. Nah, kalau di sana ada waktu kapan deadline? Tapi 3 bulan itu kan sudah final dikirimnya ke ya. Maksud saya begini, ini mohon maaf karena kondisi Indonesia ya barangkali ya. Jadi tidak gampang meminta orang untuk ketika mendaftar seminar itu biasanya yang mereka kirimkan abstrak dulu. Nah itu kadang-kadang full papernya itu memang belum jadi atau belum ada gitu kan. Artinya kita beri kesempatan teman-teman untuk mengunggah full papernya itu mulai sekarang, tapi diberi batas akhir misalnya 2 minggu setelah pelaksanaan conference misalnya ya. Karena nanti kan masih butuh proses review full papernya itu untuk layak atau tidaknya masuk ke proceeding kita kan gitu. Jadi artinya kami ingin menyampaikan bahwa sebaiknya peserta kita beri kesempatan untuk mengunggah full papernya itu dengan batas waktu setelah conference ya. Nanti silakan lah tanggal berapa begitu ya. Karena terus terang kami kemarin mencari peserta itu ya dari pintu ke pintu, tapi orang kan sekarang ini banyak sekali yang namanya konferensi internasional itu ya, sehingga saya nggak tahu apakah sudah maksimal usaha yang kita lakukan, sehingga menurut saya kalau angkanya sudah 70 atau lebih gitu, saya pikir sudah layak lah ya gitu ya. Nah, artinya kalau masih ada teman yang mau menyusul lagi itu masih dimungkinkan atau tidak? Gimana Bu Ati? Kalau melihat karena seperti ini, saya kira masih dimungkinkan, Pak. Ya. Artinya kan panitia itu cuma nanti setelah direview ya abstrak yang masuk, kemudian ditata bagian-bagian sidangnya seperti apa, sehingga seandainya masih dibuka kelas-kelas berikutnya, sehingga masih siapa yang mengisi gitu ya. Bahkan dalam seminar nasional misalnya dulu sering saya lakukan, bahkan H-7 itu kami masih menerima misalnya gitu ya, karena kurangnya ini. Ini kami termasuk juga mengelola 3 ini, bahkan 3 konferensi internasionalnya ada 2 di jurusan saya dan nasionalnya ada 1. Yang nasional itu baru 30 orang. Ini masih terus cari. Padahal sebenarnya sudah minggu depan misalnya. Jadi ya memang harus mencari-cari gitu loh ya. Karena mendorong teman-teman untuk menulis abstrak saja kadang-kadang masih harus, nah itulah ya. Jadi bisa ya Bu ya. Karena nanti kita nggak tahu, monggo itu keputusan panitia saja. Tapi seandainya nanti ada yang melalui saya akan menghubungi Bu Ati atau Bu Dewi untuk memasukkan misalnya ya. Kita buat agak fleksibel ya. Kalau dulu memang kita sangat ketat dengan batas itu, karena kan biasanya kalau dalam yang manual dulu ya, kan itu buku kumpulan abstrak itu kan dicetak ya. Sehingga seminggu sebelumnya harus sudah jadi. Misalkan sekarang kan sudah enggak, semua sudah dalam bentuk soft copy ya, jadi bisa lebih fleksibel lah gitu ya. Oke, baik itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, setuju Prof. Akan kita tetap akomodir kalau misalkan nanti ada artikel masuk ya, Bu Dewi, Bu Mustika.
Kemudian ini saya masih apa ya namanya, terbiasa menghandle seminar itu yang biasa kita lakukan selama ini gitu, di mana kami mengirim email lagi kepada pembicara, memastikan kedatangannya, memberikan undangan dan seterusnya. Nah itu apakah kalau di kegiatan ICRIM nanti tidak perlu kami lakukan Pak Arief, jadi cukup ALSI saja. Jadi menghandle urusan speaker semuanya ALSI gitu ya? Oh iya Bu. Ya, jadi tadi yang kita perlukan adalah jadwal yang di draft oleh panitia terkait penempatan tanggal dan waktu untuk para pembicara itu, Bu. Oke, baik. Kalau menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi, berarti perlu tidak kira-kira ya kita sampaikan lagi di poster itu untuk membuka penerimaan abstrak lagi, atau ini nggak usah lewat poster? Ya, kalau saya sih pribadi, saya akan mengajak teman-teman, nanti kalau ada saya infokan ke Bu Dewi atau Bu Ati gitu saja. Tapi yang lain monggo, kalau misalnya seandainya memang masih sangat diharapkan tambah, ya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. So, resikonya kalau tidak sampai sejumlah artikel itu, berarti publikasinya nanti gimana tuh Pak Arief? Publikasinya kan tidak ke Scopus berarti ya? Di proceeding saja? Terkait dengan kalau tidak memenuhi jumlah, nampaknya perlu koordinasi antara ALSI dengan Ketua Pelaksana, Bu, terutama untuk mengalirkan paper-paper ini. Apakah kita alirkan secara berjenjang, atau kita seleksi, gitu Bu, atau kita akan terbitkan di proceeding sendiri. Nah, saya pikir kalau sekarang mungkin fokus kita masih tetap membina komunikasi dengan Scopusnya, yang saya bina komunikasinya, semoga juga dari Ibu Misbah juga bisa meneruskan. Kemudian conference kita terlaksana, nanti kita lihat jumlah berapa, kita bisa sampaikan ke peserta bahwasanya kurang dari jumlah minimum. Jadi keputusan panitia adalah bla 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 bla. Nah, saya pikir kalau sekarang saya masih belum punya alternatif yang bisa diupayakan gitu. Apakah kita grading atau kita alirkan ke paper-paper yang lain. Maksudnya ke jurnal-jurnal yang lain gitu. Barangkali Pak Sumar, Pak Ibrahim ada masukan Pak, silakan. Ya, tadi itu berapa Pak Arief minimal papernya? 345 Pak. Oh, 345 ya. Kita kan kalau dari konferensi ini ya, kelihatannya nggak akan tercapai gitu. Nah, yang tadi ditanyakan itu oleh Bu Ati kan bisa nggak gitu kerjasama antara ULM kemudian dengan ASI gitu ya untuk payungnya. Jadi nanti konferensi-konferensi yang dilakukan di ULM ya, itu bisa diklaim sebagai kegiatan ASI juga gitu ya. Kira kenapa enggak gitu kan ya, kita bisa kerjasama sebagai payungnya gitu. Saya sih bisa aja gitu. Jadi hanya bayangkan 350 ya paper ya. Banyak sekali kurangnya. Kelihatannya jauh banget gitu ya. Nah, makanya saya kira Bu Atik mungkin juga di flyer juga bisa di publish lagi gitu, perpanjangan gitu. Ya mungkin tambah lagi misalnya seminggu gitu ya. Nah, itu juga panitia juga kita terus mengejar teman-teman itu gitu. Ya, jadi bukan dengan disebar dengan flyer aja, tapi kontak-kontak ke grup-grup WA gitu ya, dikirim juga gitu. Mungkin juga beberapa teman yang person itu bisa dikontak gitu langsung ya, oleh Bu Atik sebagai ketua panitia gitu kan, mungkin akan lain karena
banyak kan universitas yang biasanya suka ikutan. Nah, saya juga besok nanti akan rapat dengan 4 teman-teman di grup riset PBLA. Saya ingetin juga nanti. Kita ingetin juga untuk hubung dengan konferensi ini. Sementara itu dah. Iya. Ya, kenapa saya tanyakan itu, Pak Semar? Karena di FKIP ini kami ada seminar, ada 3 lagi sebenarnya, tapi yang di fisika itu sudah kerjasama dengan IOP. Sebenarnya nasional, tapi kerjasamanya dengan IOP, sudah diterima. Nah, ada 2 lagi seminar, yang satu seminar nasional ya Pak Saman ya, kimia ya. Satu lagi itu yang social science, Bu Desi. Kalau misalnya ini bisa diklaim sebagai bagian dari ini dan bisa juga ikut publish di sana, saya kira kita bisa mengurangi jumlah 345 tadi kan, gitu. Kalau itu bisa. Ya. Pak Syahmani kayaknya mau bicara, Pak. Itu masih di mute, Pak. Yang Bu Desi itu sudah kerjasama dengan OS dan AP buat. Sudah kontrak Bu Atik. Sudah kontrak Bu Atik. Gimana itu? Oh, sudah ya. Nggak bisa karena sudah kontrak, tanda tangan kontrak. Oke, yang fisika juga sudah ya, berarti dia tinggal di kimia. Pak, ya. jadi kebagian tema apa, Pak? Saya tentang taksonomi tujuan. Baik, jadi kita mengemasnya apa namanya materi-materi kita ini. Apa namanya? Problemnya adalah beberapa waktu lalu kan peserta kita sangat kurang ya, sekitar 30-an waktu dapatnya. Dan ketika disampaikan bahwa artikelnya akan publish di Proceeding Trinex Scopus, jadi ada animo agak lebih besar gitu dibanding sebelumnya. Jadi ini sebenarnya cukup menjadi problem juga ketika nanti kita ternyata tidak bisa merealisasikan harapan itu gitu. Berarti solusinya adalah nanti kita akan kalau di FKIP kita punya beberapa jurnal yang mungkin bisa bekerja sama tapi terindeks Sinta. Jadi ada Sinta, ada matematika baru oh ya sudah ngusul ya Sinta 3. Ada di fisika ada Sinta 3 ya Bu Mustika. Kemudian ada beberapa Sinta 4, Sinta 5 juga. Jadi mungkin salah satu solusinya kita publish di jurnal-jurnal nasional yang ada di ULM. Mungkin Pak Arief bisa nanti juga di UPI ada beberapa jurnal yang bisa bekerja sama dengan ALSI sehingga nanti itu solusinya. Saya kira itu yang bisa kita rencanakan untuk publikasi. Mengatasi kalau misalkan itu tadi tidak akan tercapai seperti yang kita harapkan. Kita tetap akan salurkan, jadi tidak hanya berakhir di proceeding ber-ISBN saja. Mungkin itu untuk publikasi. Ada masukan lagi Bapak Ibu? Ibu mohon izin. Iya, silakan Bu. Ini untuk naskah atau materi dari presenter kita mintakan seperti apa Bu? Yang dari Prof Manabu misalnya. Ya, gimana Pak Arief? Pak Semar? Ya, yang gini yang Prof Manabu itu ya. Nah, nanti 2 hari sebelumnya itu minta di try out dulu katanya, ya. Mungkin setelah itu nanti bisa diminta gitu. 2 hari sebelumnya, jadi berarti tanggal berapa tuh? 30 ya? Okay. Bisa nggak nanti? Jadi tanggal 30 tuh ya, kita lewat Zoom ya, try out PowerPoint-nya Pak Manabu itu bisa nggak gitu? Masuk ditayangkan. Oh, iya. Ya. Nah, kira-kira jam berapa tuh kalau teman-teman dari ULM bisa itu untuk uji coba. Ya. Baik, mungkin untuk ini kita langsung ke ini saja Pak Semar, ke tim ICT. Pak Harja, ini ada bosnya Pak Harja. Pak Dekan kebetulan sudah bergabung. Ada yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan Pak Dekan lagi
Iya. Online ya. Tanggal 31 September, 31 Agustus, 31 Agustus sampai tanggal 3 September itu ternyata ada ujian, ada UTBK mandiri. Nah, Pak Harja, kira-kira bermasalah tidak Pak Harja dengan pelaksanaan ini? Karena di saat yang sama 1 sampai 3 kita ada pelaksanaan ICRIM, kemudian tanggal 31 Agustus sampai tanggal 3 Septembernya kita melaksanakan UTBK mandiri. Dan mungkin tanggal 30-nya, Bu. Ya. Okay. 2 hari sebelumnya gitu. Ya, maksud saya di hari hanya nanti, Pak Sumar. Tanggal 30 Gimana Pak Harja? Ya. Okay. Tanggal 30 UTBK ya? Tanggal 31 Agustus sampai tanggal 3 September Pak Harja, UTBK mandiri. Ya ini kalau dari segi pelaksanaan nampaknya nggak ada masalah. Karena yang kita gunakan kan ruangan untuk kontrol saja. Sementara untuk UTBK mandiri kan di lab saja. Tinggal bagi-bagi orangnya saja. Okay. Ya. Jadi nggak masalah ya? Tidak. Ya nggak ada masalah karena kita tidak menggunakan lab kan. Mungkin di itu saja yang di ruang utility building situ, pusatkan di situ aja. Oke. Nah baik, Ya. Untuk ICT gimana kira-kira Pak Harja? Kita kan belum bicara tentang secara detail tentang ICT-nya karena pelaksanaan seminar kita ini full online gitu. Kira-kira bagaimana kesiapan teman-teman? Ya nampaknya Zoom ini sudah cukup dikenali oleh teman-teman, Pak Hidayah, Ponco, dan lain sebagainya. Saya kira dari segi teknis sudah mulai familiar. Nah, hanya mungkin yang perlu dilakukan ini perlu simulasi mungkin ya, perlu simulasi mock pelaksanaan seminar dulu. Ya mudah-mudahan kalau bisa dalam ujung minggu ini tim IT bisa mengadakan uji coba bagaimana pelaksanaan konferen nanti. Kebetulan Pak Hidayah juga ada ya? Ada Pak Hidayah. Ya, Pak Hidayah ada. Mungkin yang perlu diuji coba itu seperti pemecahan kelas dan lain sebagainya, perekaman dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu kita simulasikan. Baik, kita tentukan saja minggu ini ya. Tanggal berapa Pak Harja? Biar kelar satu, karena sudah semakin dekat waktunya. Kalau hari Sabtu Pak Hidayah bisa nggak ya? Bisa Pak. Ya. Tapi sebenarnya, Ya. punya kita, Zoom kita itu bisa 10 kelas paralel. Bisa 10 kelas paralel. Ya, bisa 10. Kegiatan ini perlu berapa kelas paralel, Ibu? Nah, ini nanti kita minta skenario pelaksanaannya dari sekretariat. Ya, benar. Caranya seperti apa, lalu kita simulasikan. Karena bagian ini mungkin dari pembukaan, itu lalu dipecah menjadi kelas paralel kan? Ya, kelas Ya, paralelnya. itu pakai breaking ini aja kan? Breaking room kan? Sehingga dari kelas pembukaan masuk ke kelas paralel. Nanti kalau dari situ bisa balik lagi. Nah, itu yang perlu kita coba itu. Ya, mungkin 2-3 kali kita coba ya. Percobaan pertama kita rancang tanggal 22 lah ya. Bisa ya Pak Hidayah? Iya Pak. Ya. Kami juga sudah mencoba ada beberapa kelas. Tapi nanti kita lihat mana yang lebih efisien pembagiannya. Ya. Kita minta ini skenario pelaksanaannya dari sekretariat seperti apa. Nah, itu yang kita simulasikan. Ya, Kan katanya ada ini dulu ya. Ada pembukaan yang di ruangan ya? Iya, betul. Kita pakai Hasan Bondan rencana. Ya, dari situ baru dipecah. Mungkin tim IT-nya tetap saja di ruang utility building itu. Yang dipasang di Hasan Bondan kan
kamera monitornya saja. Ya. Jadi pelaksanaan itu seperti ini ya, seperti kita melaksanakan seperti offline gitu ya. Tapi yang hadir di ruangan itu hanya panitia dan pimpinan yang membuka saja gitu ya. Ya, pembukaan saja di situ. Habis itu ya masuk ke kelas paralel, ada yang kelas apa? Beberapa kelas yang dibuat kan? Ya. Yang ada kelompok S3 dan sebagainya. Nah, kita melihat dari schedule itu aja. Ya, saya perlu menggarisbawahi ini tadi masukan dari Pak Sumar. Sebaiknya dipasang di YouTube dulu semua videonya. Kalau panitia yang mutar videonya mungkin agak rumit nanti karena ada beberapa kelas. Gini aja Pak Hidayah. Mungkin kita buatkan saja channel YouTube supaya nanti peserta bisa upload ke channel itu. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu izin bicara. Ya Pak Arif. Yang disampaikan Pak Sumar di-upload di channel YouTube itu hanya pada satu sesi saja, yaitu virtual learning observation atau oh ya, saya baru ingat nih Pak Arif. dari school visit. Adapun conference ini tentu kalau di-upload di YouTube tidak usah bayar lah orang-orang Bapak dan Ibu. Iya, saya baru ingat pertemuan dulu itu ya. Ya, jadi kita tidak buka di itu ya, tidak streaming ya. Ya, berarti yang apa namanya yang di-upload di YouTube hanya hari kedua, berarti hari kedua ketika PLO-nya. Tapi hari pertama kita tetap melaksanakan seperti biasa kita webinar. Ya. Nah, tapi rasanya maksimal partisipan di Zoom kita tuh 300 ya Pak Harja? 300 itu pada satu session kan, tapi kalau satu breaking room kan nggak sampai segitu ya, bisa di paling 20-an satu ruangan. Nah, untuk pembukaan itu kira-kira sampai 300-an tidak. Kalau lebih daripada itu, sepertinya Zoom kita maksimalnya 300. Ya. Peserta yang masuk berapa? Mudah-mudahan saja cukup tuh. Memang agak beratnya di situ karena semua harus masuk ke Zoom ya. Iya. Kalau peserta berapa Bu Mustika? Maaf, kalau tadi kan jumlah abstrak ya Bu ya. Kalau peserta yang terdaftar nih Bu, maaf, yang mendaftar. Berarti dengan partisipan juga ya? Iya. Halo, Bu Dewi, kondisi terakhir bagaimana Bu Dewi? Pun untuk dari belakang Bu, kondisi terakhir apa ya Bu? Jumlah presenter plus peserta. Oh, kalau yang daftar sebagai presenter itu 90-an, tapi abstrak yang masuk itu kan cuma 33 dan kebetulan hari ini semua sudah diterima. Ya, 73 abstrak diterima semua. Kalau untuk yang non presenter persisnya lupa, cuma itu 40-an, 40 berapanya itu lupa. Oh, berarti sekitar ya. 110 Bu. 110 ya peserta. Peserta lebih. Ini belum termasuk nanti peserta-peserta yang panitia belum masuk Bu. Panitia belum masuk ya. Oke. Pembicara-pembicara yang bertanya, Pak Hidayah ya. Salam kenal Pak. Mau bertanya Pak Hidayah? Pak Hidayah. Ada. Itu rencananya nanti dengan cara breakout room atau dengan cara Zoom rooms, Pak? Karena ini dua cara yang berbeda, Pak. Nah, ini nanti kita coba dua-duanya. Pada tanggal 22, kita coba dua-duanya seperti apa mekanismenya. Karena kami juga masih sedang mempelajari nih Zoom-nya. Baru berapa minggu, Ponco? Sebulan. Sebulanan ya? Sudah 1 bulan. Ya, kita coba aja dua-duanya. Ya,
Sekedar mengingat saja, kalau pakai breakout room, itu kita tidak perlu menambah akun. Dugaan saya, Pak Hidayat mungkin atau Kang Harja mengelola akun bisnis kali ya, atau akun pro mungkin ya. Namun kalau dengan Zoom Rooms, itu harus membeli fitur tambahan selain fitur webinar. Ini reminder saja. Kami mengelola fitur webinar soalnya. Dan Zoom Rooms juga. Iya, betul. Ya, silakan Pak Hidayat. Iya, ngerti aja. Nanti kita tindak lanjuti. Ya. Kalau memang perlu yang tadi Zoom Room menambah partisipan, mungkin bisa di bulan kedua ini kita, kan kemarin berinya per bulan. Nanti di bulan kedua kita tambah misalkan begitu. Menambah partisipan. Kalau akun yang dibeli, akun yang seperti apa Bu, maaf? Itu Pak yang harganya, saya lupa namanya. Yang 3 juta itu Pak Arif. Itu akun yang dibeli, akun bisnis. Jadi bisa bikin. Tidaknya yang paling tinggi itu kan yang 30 juta ya. Bikin Berdua tuh Pak Arif, saya lupa namanya. tanya di bawah, katanya ada kantin. Yang bisnis. Bisnis kayak namanya. Iya, bisnis. Oh, bisnis. Tapi tadi rata-rata semuanya pakai bisnis. Iya. Mbak ambil itu aja yang bagus ya. Berapanya? 5, bener nggak tuh untuk bohong? Nanti tanggal 22 kasih simulasi. Ya. Iya, benar Mbak. Si ambil tadi 5 ya. Kan lupa macam tanggal berapa ya kita beli itu ya? Kenapa Bu? Untuk perpanjangannya nanti tanggal berapa ya kita kemarin? Lihat ya. Nanti ya Mas. Kita membayar lagi. Kita sewa lagi. Nanti tanggal 21 expired kita. Jadi apa yang diungkapkan Pak Arif bisa kita ikuti nanti. Kita ikuti dengan menambah add-in apa istilahnya. Nama fitur aja, nama fiturnya. Nama fitur. Iya. Insyaallah bisa Bu. Cuman kita satu lagi yang jadi pemikiran adalah pada hari kedua itu perlu banyak bandwidth yang kita perlukan. Ada kelas paralel itu. Ya Pak Arif ya? Iya Pak. Cukup ya kira-kira? Cukup nggak ya? Iya, nambah bandwidth-nya juga bisa nanti dikomunikasikan. Kita punya 3 room Pak rencananya. Boleh saya share ya rundown-nya ya? Ya. Sudah terlihat? Nah ini masih Wita ya. Jam 9 pagi kita mulai, berarti di negara lain, di Eropa. Sebentar, kita lihat dulu yang di Jepang. Prof. Manabu jam 10. Di Jepang yang berapa ini ya Pak Sumar? Beda 1 jam dengan Banjarmasin, Bu. Oke, berarti jam masih lebih masuk. dulu. Oke. Nah yang Prof. Sui ini yang agak bermasalah mungkin yang di Nederland. Ya, itu bedanya Sini jauh ini. itu. 6 jam berapa? 11.30 lebih dulu kita 5 jam, berarti di sana masih pagi ya? Ya. Jam 6.30. Kalau tidak, bisa saja nanti Prof. Sutarto kita angkat ke atas. Dinaikkan beliau nomor 3. Prof. Swilin Gue-nya kita turunkan. Begitu ya, Pak Arif ya? Sehingga Prof. Swilin dari Nederland bisa agak lebih siang. Kemudian setelah keynote itu ke plenary session. Plenary sessionnya belum lanjut Bu. Apa semua itu sudah keynote itu sudah konfirmasi? Saya Arif, kira yang Pak Arif. Oh ya, Pak Arif ini. Itu yang sudah disampaikan Pak Eisuke Saito itu diganti Pak Sumar ya Bu dari telepon kita beberapa waktu yang lalu.
Ya, Poster yang di juga sini sudah terganti, Pak. Iya, di Mak. poster sudah. Poster Mumpung sudah, ingat Pak, belum saya pernah belum Ibu. ganti sini. Posternya kalau boleh yang JPG gitu, Bu, mau diedarkan di luar negeri, tapi kalau PNG itu susah katanya. Kawan-kawan dari Bangladesh ada yang ngejapri. Bisa nggak Oke. posternya dalam JPG katanya. Oke, baik Pak. Ya. Oke. Betul, Bung. Ya. Yang Netherlands sudah pasti ya Pak Arif? Insya Allah sudah confirm, Bu. Oke. Kalau melihat waktunya berarti kita buat agak siang saja ya yang dari Netherlands? Ya, bisa siang, Bu. Mungkin Ya. bisa ke atas gini ya? Siang, ya. Oke. Dan tolong ya. dipertimbangkan nanti ya, Bu. Oke. Yang Manabu Sato itu waktunya. Oh iya, nanti jamnya nanti kita sesuaikan Pak setelah ini nanti setelah rapat. Jadi untuk beliau kita beri 2 jam ya. Ya. Nanti ada perubahan berarti di sini nanti. Terus waktu untuk try out kapan bisa di itu? Tadi 2 hari sebelum Kita harus acara ya? komunikasi dengan beliau. 30. Kan tanggal 30 itu minggu ya, mungkin minggu sih, mungkin ya. Hari 29 berarti ya? 29 ya. 29 Gimana Agustus teman-teman ya? di WLM? Gimana Pak Arja, Pak Hidayah? Tanggal 29 kita try out dulu. Kita try out dulu lah, dua ya Pak Hidayah ya. Ya, 22. Oke, 22 dulu. Itu dua-dua itu kan try out sistem ya. Ya. Kalau yang tanggal 29 itu try out yang presentasinya Pak Manabu Sato gitu. Oh ya. Jadi Pak Manabu Satonya nanti yang akan bicara dari sana gitu. Dia ingin tahu jaringannya gitu, ingin tahu keberhasilannya gimana. Ya itu perlu dijadwalkan tersendiri ya Prof Sumer ya. Iya, iya, iya. Yang try out dengan Prof Manabu Sato tuh. Ya, tadi kalau bisa tanggal 2 hari sebelumnya katanya Pak Harja. Tanggal 29 ya. mungkin. 29 lah ya. Ya. Jam berapa nanti Pak Harja kira-kira kalau 29 supaya saya bisa komunikasi ke sana? Kalau di Banjarmasin jam 9, Jepang 10 ya? Jam 10 berarti jam 10. Ah, jam 9 Banjarmasin lah. 9 Banjarmasin ya. Ya. Ya nanti saya usulkan nanti ya, tanggal 29. Berarti pukul 10 di Jepang kan? Iya, iya. Di Bandung pukul 8 ya. 8. Ya, cukup saja ya. Cukup. Ya. Ya. Dengan alokasi waktu 2 jam untuk Pak Manabu Sato, ada kemungkinan besar acara kita bergeser sampai jauh di atas 16.30. Ini 17.30 misalkan gitu. Gimana kira-kira Pak Ari, Pak Sumar, kalau acaranya sampai selesainya di atas pukul 17? Mungkin yang ininya Bu, mungkin yang keynote tidak harus di hari pertama semua gitu. Nggak apa-apa, misalnya saya tidak hari pertama juga gitu, ya, di hari lain. Siang nanti pesertanya ya. Oke, pesertanya berarti... takut kecapean. Iya, ya, betul. Bagus juga itu supaya ada ininya, ada apa namanya, ada keynote pada tiap harinya itu. Kalau gitu nanti kami rubah saja dulu, baru nanti kami kirimkan saja ke Pak Sumar dan Pak Arif, Pak Ibrahim setelah kami perbaiki ini. Nampaknya kalau kita bicarakan di sini
masalah rundown-nya akan makan waktu cukup besar. Jadi nanti kami rencanakan dulu. Oke. Ya, Bu. Rencana sih kita buat beberapa room juga. Jadi dan hari season juga kita pecah berapa? 3 room. Di hari kedua juga begitu. Tapi kalau memang iya nanti kita akan perbaiki. Kita masukkan nama-namanya mungkin kemarin ini masih yang lama nama-nama yang saya masukkan di sini. Nanti diperbaiki. Tolong Bu Dewi nanti ini Ibu kirim ke email Bu Dewi lah, ke WA lah. Nanti Ini Bu lewat WA aja Bu. Ya, oke. Baik. Apa lagi ya? Ibu mohon izin. Iya, silakan. Terkait teknis acara, kemarin saran dari Pak Arif kan yang pakai video rekaman itu, Bu. Iya, betul. Nah, itu bagaimana teknisnya dan bagaimana juga dengan keynote-nya, apakah dengan rekaman juga atau langsung? Ya, Pak Arif. Pak Arifnya baru datang. Ini mohon penjelasan Pak Arif tentang kemarin peserta makalah itu menyampaikannya lewat rekaman video gitu. Mohon penjelasan Pak Arif. Apakah keynote-nya juga menggunakan rekaman atau bagaimana? Atau paralel atau pesertanya saja? Untuk sesi keynote kita sebetulnya menawarkan atau sesi ada keynote, ada plenary, ada doctoral dissertation, ada workshop simposium, kita tawarkan apakah ingin pre-recorded atau ingin live. Mengantisipasi khawatir pada saat Zoom ada gangguan jaringan baik dari sisi host ataupun dari sisi pembicara. Maka mungkin kalau boleh kita wajibkan saja kepada seluruh presenter paralel harus menyiapkan video paling banyak 10-15 menit atau sesuai dengan waktunya misalkan 10 menit. Dan video itu diupload lewat konferensi. Di konferensi itu ada menu upload video. Jadi sebaiknya tidak dilewat YouTube karena ini kan bukan acara terbuka. Nah, itu ketika mereka mengupload full paper, ada menu mengupload multimedia atau video. Nah, silahkan diupload di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembicara yang ingin live, toh kita juga tetap memfasilitasi gitu kalau mau live. Tapi kalau saya sudah reminder bahwasanya akan sangat mungkin terjadi gangguan jaringan dari dua pihak, yaitu pihak pembicara ataupun pihak panitia. Kalau saya bilang panitia meng-ensure lah tentang kekuatan jaringan. Mungkin salah satu strateginya adalah di gedungnya terpisah sehingga jalur wifi-nya bisa diamankan sehingga jaringannya kuat pada saat pelaksanaan. Itu mungkin Bu Ati. Nah itu dia tadi yang saya pikirkan juga Pak Harja. Biasanya kalau kita pelaksanaan UTBK kan itu fokus ke situ ya, apa namanya internetnya. Itu bermasalah nggak kalau pada saat yang bersamaan kita menggunakan jaringan itu untuk kegiatan ini gitu? Tidak, Bu. Enggak ya Pak Ida ya? Tidak bermasalah karena sifatnya UTBK lokal aja, Bu. Oke. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke. Nah, pengumuman tentang video ini Bu Mustika sudah diketahui oleh peserta nggak? Belum Bu, tapi sudah kami siapkan panduan membuat videonya itu ada di chat Zoom ini juga ada, kemudian yang di grup WA juga ada ulun kirim, mohon masih dikoreksi beberapa mungkin kata-katanya atau link-linknya yang terkait. Tapi sudah kami siapkan panduan untuk membuat videonya. Ya, ini saya juga baca Bu panduannya, ini bahasanya canggih sekali, bahasa Inggrisnya bagus, mantap. Dan ini mungkin milik salah satu kampus tertentu, kita adopsi saja, tidak apa, saya pikir, dari Toronto. Di sini masih formnya adalah Google Drive, karena nampaknya ini tidak integrated dengan konferensi gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ikuti perintah ini, maka peserta itu mengupload di YouTube atau menguploadnya di Google Drive. Nah, sehingga itu yang mungkin perlu disesuaikan agar mereka masuk sistem di konferensi dan panduannya itu ada subtitle, ada klik-klik apa di konferensi sehingga mereka bisa upload video. Mohon izin masuk Bapak, Ibu. Ya. Kalau akun konferensi itu kan ada terdiri dari beberapa level sesuai dengan biayanya.
Dan kebetulan yang kita pilih itu tidak bisa untuk mengupload video, bahkan untuk sertifikat yang manual dari konferensinya juga ternyata bukan yang itu, paket yang itu yang kita pilih gitu. Jadi untuk masukkan ke konferensi sayang sekali sepertinya belum bisa. Makanya solusi kita kalau nggak Google Drive atau masuk ke YouTube gitu kemarin ya. Ya begitu Bu Atik. Kalau YouTube tadi bukan pilihan ya. Sebentar, selamat bergabung Pak Widodo. Oke. Baik, Bu Dewi. Jadi sepertinya lambat. Oke, alhamdulillah Pak bisa bergabung. Ya, masih rapat tadi. Pak Asep itu disangkanya jam 15.30 ini meetingnya. Oh, BIP lah ya. BIP berarti ya. Malam lagi. Oke. Baik, saya lanjutkan Bu Dewi. Kayaknya kalau YouTube tadi bukan pilihan ya, seperti sampaikan Pak Arief tadi. Berarti yang paling mungkin yang masuk ke Google Drive ya? Ya, Google Drive. Ini Google Drive, Bu. Oke, pada saat pelaksanaan nanti, pada saat sesi paralel, berarti yang memutarnya nanti dari tim ini ya, IT ya? Gimana Pak Hidayah? Ada berapa paralel tadi, Bu? Kita rencanakan tiga room ya, tapi sebenarnya melihat pesertanya juga sih. Tapi rencana semula ada 3 room yang kita gunakan. Iya Bu. Kalau 3 bisa saja karena orangnya kan 3 juga. Operatornya ya. Oh, berarti kayaknya 3 room udah paling pas nih. Baik, apalagi Bu Mustika? Oh ya Bu, titipan pertanyaan Pak Taufik itu ukuran backdropnya berapa? Nanti dilihat saja karena kita pakai Hasan Bondan ya. Oke. Berarti kita perlu 1 kamera di situ yang statis itu ya. Di samping ada beberapa kamera nanti yang bisa bergerak. Bergerak. Kita punya yang besar itu ada berapa ya? Bagaimana nih Pak Harja, Pak Hidayah, peralatannya? Kenapa? Peralatan di kita untuk Pilkom ada yang besar ada 1 kamera. Oke. Yang mobile itu ya? Di fakultas ada 3 Bu. Nah, ada itu aja. Ya. Oke, ada. Jadi peralatan untuk itu siap aja sudahlah. Ya. Sekarang nanti kita try out tanggal 22 itu, siapa yang mau masuk TV silahkan ikut. Oke. Untuk video learning observation-nya yang dari kita sudah dikirimkan ke Pak Arief kah, Bu Mustika? Belum Bu, masih menunggu dari Bu Mutia. Kebetulan Bu Mutia tidak hadir ya hari ini. Karena kan kita pilih yang sejarah kan kemarin. Sejarah ya, oke. Kita akan dibuatkan subtitle-nya sekalian kan Pak Arief ya? 3-3-nya jangan lupa nanti Bu Chandra dimasukkan dalam anggaran. Tadi Ibu maaf tentang paket konferensi yang bukan mengambil yang bisa mengupload video. Pada dasarnya pada saat presentasi tujuan kita kan presenter bisa mempresentasikan dengan mengeliminir kemungkinan gangguan jaringan sekaligus juga presentasinya dengan waktu yang efektif gitu, dalam artian dalam waktu yang sudah fix gitu, harapannya begitu. Maka tadi di-upload di konferensi. Nah, solusi Google Drive itu solusi yang menurut saya bagus, namun reminder saja, logikanya panitia akan menyiapkan 1 folder besar yang dari situ peserta akan mengupload video masing-masing. Ini pernah kami praktekkan di salah satu BIMTEK yang peserta bisa mengupload masing-masing videonya. Akhirnya salah satu peserta itu iseng menghapus semua video, menghapus semua file. Karena dia bisa mengupload video, berarti dia mengupload file, berarti dia punya akses untuk mengedit file gitu. Akhirnya itu terhapus gitu. Nah ini mungkin bisa disiasati dengan membuat folder khusus 1 peserta 1 folder gitu. Tidak di folder umum, ini reminder saja. Dan
Dan nanti pada saat presentasi paralel, berarti video ini di-play atau dimainkan dari host. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah video itu delay, dalam artian tidak muter gitu, seperti yang tadi Pak Sumar katakan ketika dimainkan dari host. Maka itu reminder saja, Bu, silakan. Siap, Pak Arif. Siap ya tim IT ya. Bu Ati menyampaikan informasi dari Malang untuk video untuk video pembelajaran yang mau diobservasi dari Malang, dari SD di Batu sudah siap. Kita siapkan ada 3, nanti silakan bisa dipilih yang mana yang mau diobservasi bersama-sama. Oh iya. Pak Nur ngapunten. Oh iya, ke Pak Arif ya, lupa saya, tak pikir. Ini maksud saya, nanti sharingnya Google Drive mawon gitu, Pak. Oh iya, boleh. Sip, Pak. Jadi nanti kita buat 3 room ya Pak Arif, 1 SD, satunya SMP ya, satunya yang SMA itu sejarah. Nah itu nanti kita tawarkan di awal ya Pak Arif, bagaimana kita mengidentifikasi siapa yang akan masuk ke room A, room B, room C gitu. Kalau secara manual kan biasanya mereka mendaftar ya di depan ruangan. Nah sekarang kalau dengan cara begini, maaf saya kurang tahu dari tim IT gimana rencananya untuk memilih, termasuk apakah mereka boleh memilih ruang paralel atau gimana? Itu biasanya dipanggil dari tim IT saja. Yang sudah terdaftar di Rumada, kita register di situ. Jadi mereka akan masuk ke room yang dialokasikan untuk itu. Jadi yang menentukannya tim IT nanti yang memanggil peserta masuk ke Rumada. Termasuk yang di paralel ya Pak ya. Kalau yang di lain-lain, yang di kelas video learning observation kita tentukan juga kah? Gimana? Sebentar Bu Atik, kalau menanggapi yang punya Pak Arif tadi, kalau bebas lebih cepat Pak. Kalau bebas kita lebih cepat masukkan ke room. Kalau ditentukan, jadi kami satu-satu masukin ke roomnya. Mungkin perlu waktu 15-30 menit kalau orang 200 atau. Kalau tidak begitu spesifik, kita otomatiskan saja. 1 kali enter, semuanya nyeber. Silahkan. Jadi kita yang bagi ya? Panitia yang baginya kah? Ya, kalau tidak bermasalah, panitia yang bagi otomatis sistem aja. Kalau satu-satu silahkan, nggak apa-apa satu-satu nanti. Nah itu bagian yang bisa kita uji coba. Termasuk nanti juga ya, bagi di plenary ada room 1, room 2, room 3. Kita sudah melakukan itu Pak, sudah melakukan itu. Sudah. Dua cara itu. Kalau kita atau sistem yang membagi 1 kali enter udah bisa. Kalau kita bagi satu-satu ya kita jadi melihat daftar, klik ke ruang ini, kirim ke ruang ini, kirim semua peserta itu satu-satu. Ya. Pak Hidayat punten, maaf. Pak Hidayat. Pak Hidayat maksudnya ini teknik breakout rooms-nya ya? Gimana? Maksudnya ini tuh membagi breakout rooms ke dalam paralel gitu. Jadi paralelnya itu breakout rooms gitu ya? Tidak, dia dimasukkan aja. Dimasukkan dari daftar itu kita masukkan. Saya tidak ngerti sebutannya. Seperti yang kemarin waktu kita pelatihan e-learning itu ya Pak Hidayat? Iya, itu kan Bu lambat kan Bu? Ya lambat karena melihat satu persatu nama. Dipilih dan dipilah. Kalau otomatis bisa langsung sistem membagi masuk kemana aja. Mungkin nanti kelihatan pada saat simulasi ya, karena saya pikir apa itu breakout rooms atau memang itu rooms yang terpisah gitu Pak. Mungkin nanti saat simulasi nanti kita lihat sambil sama-sama kita jalani ya.
Ya, kemarin tuh breakout room ya kayak punya Pak Arif. Karena waktu kami sudah uji coba kemarin. Jadi pertama di ruangan besar dulu gabung semua. Nah tiba-tiba mereka terbagi ke beberapa ruangan. Itu diatur oleh panitia. Kemarin itu kita tidak acak. Jadi memang tergantung apa ya. Si A masuk kelas mana, si B masuk kelas mana gitu. Ya agak lama masuknya karena milih satu persatu nama gitu. Tapi kemudian mereka harus mengklik join dulu baru bisa masuk ke ruangan itu. Kami nggak tahu namanya, mungkin seperti itu breakout room. Seperti itu yang simulasinya ya Pak Hidayah ya. Berarti itu kan fasilitasnya breakout room. Kelemahannya adalah kalau user tidak join, dia tidak akan pernah join gitu. Yeah. Itu salah satu kelemahannya. Saya pikir kalau sudah membeli akun bisnis, berarti ada 10 akun Zoom yang berbeda. Nah, terakhir kami melaksanakan virtual conference ini, Bu, setiap session itu kita beri alamat yang berbeda dan akun yang berbeda, sehingga ini lebih aman dan perpindahan breakout yang maksimal 1 menit itu jadi dihindari. Berarti mereka keluar dulu Pak Arif ya dari kelas besar. Jadi setiap sesi habis, setiap satu sesi itu saja Zoom room-nya itu saja, linknya itu, misalkan link Pak Manabu Sato, ya ini saja link Pak Manabu Sato. Misalkan kalau keynote ya, keynote itu misalkan dari jam 9 sampai jam 12, maka satu link gitu. Satu link saja. Nanti begitu jam 1 plenary akan ada A, B, C. Ada plenary A linknya beda, plenary B linknya beda, plenary C linknya beda. Itu kan paralel ya. Itu bukan Zoom room, bukan Zoom breakout itu. Breakout, itu karena ada 10 akun, maka 3 akun bisa dibuka gitu maksudnya. Ya, mereka keluar dulu baru masuk akun baru ya, masuk link baru ya. Betul, dan di situ sudah berdiri, sudah ada host dan co-host masing-masing gitu. Kalau breakout rooms itu beda situasi. Pak Hidayah ngerti. Kita karena punya 10 akun ya Pak. Oke. Ya, izin Bu Atik. Silakan Bu Mustika. Pengalaman yang di Thailand kemarin seperti itu Bu. Jadi kita diberinya link, silahkan mau masuk ke link yang ini. Ada beberapa opsi kemarin itu. Ada 3 opsi kalau seingat saya, jadi silahkan kita memilih sesuai yang kita inginkan. Ya, betul. Kami sudah mencoba dua-duanya, jadi kemarin ketika pelatihan kita menggunakan yang tidak perlu keluar dari room-nya, tapi kemudian ditawari join tadi. Agak lama yang itu, tapi pengalaman yang di Thailand, betul seperti kata Mustika tadi, kita memilih beberapa link. Jadi tergantung, jadi apa ruangannya dalam dunia maya ya link yang dia pilih itu gitu kan. Kalau dia pengen kelas ini berarti dia milih link ini gitu. Seperti itu ya. Seperti itu ya mungkin Pak Arif ya. Ya mungkin lebih praktis begitu Pak Hidayah Harja. Bisa Bu, bisa seperti itu nanti. Jadi kalau dia memilih room, dia milih 10 seperti itu Bu. Oke. Berarti kita bisa buat 10 seperti itu. Ya sama dengan berarti kalau dia mau masuk ke kelas SD pakai masuk link ini, kelas SMP link ini gitu ya. Iya. Ya. Itu yang dipakai kemarin di Thailand seperti itu. Iya, betul. Jadi sudah disesuaikan dengan topik yang sesuai lah ya. Yang SD masuk ke link mana, yang lain masuk ke link mana. Ya, saya kira itu lebih visible lah. Baik. Jadi di semua room nanti kita buat begitu aja ya, di semua room sejak hari pertama sampai hari terakhir ya. Di tiap room ada yang jaga. Betul. Apalagi Bapak Ibu ada yang kita bicarakan? Seksi acara siapa nih seksi acara? Bu Nanik dan kawan-kawan Bu. Iya Bu Nanik, Bu. Bu Elvina ada, Bu Elvina di acara. Enggak, Bu Elvina. Kemarin kita sudah menentukan berapa orang ini Bu Mustika. Moderator di masing-masing room itu. Ada 3 room kan? Sudah ada. Siapa aja kemarin Bu Mustika? Saya lupa. Aduh, mana catatan ulun ya? Lupa Bu, ada di catatan ulun. Atau ada yang tahu? Sudah, itu dari tim lesson study, tim TBLA kita.
Baik. Jadi di setiap room kemarin rasanya ada satu operator dan ada satu moderator ya? Oke. Moderatornya kemarin, telepon saya mana ya? Kemarin itu moderatornya rasanya. Seingat Nurun pembawa acara kan Bu Dini. Iya. Habis itu moderator yang room besar itu Bu Elvina. Setelah itu ada moderator di room-room yang lain itu ada Bu Nanik, kemudian Bu Sri Amintarti, Bu Agni. Ini yang untuk VLO kan? Iya. Datanya ada di mana ya Bu ya? Mohon maaf di sesi. Ada di grup Ijlim Bu, di grup Ijlim hasil rapat tanggal berapa gitu ada. Di-upload sudah lah Bu Mustika? Nggih. Atau mungkin nanti bisa saya japri ya Bu ya, bisa di datanya. Itu dari seksi acara kah Bu kemarin? Pas kita rapat besar sih kemarin tuh, rapat besar, rapat internal. Rapat internal. Iya nanti mungkin malam bisa. Itu ya? Okay. Baik, apalagi Bapak Ibu? Kira-kira ada permasalahannya? Pak Dekan, ada yang mau disampaikan ke Pak Dekan? Bu Mustika bisa di-handle sebentar ya, saya ke ruang sebelah sebentar. Baik, Bu. Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit yang sudah kita bicarakan tadi, berarti full paper masih kita perpanjang itu tanggalnya belum kita tentukan, tapi intinya masih kita perpanjang. Kemudian Prof. Manabusato kita kasih waktu 2 jam dengan sesi tanya jawabnya. Kemudian video observasi akan segera dikirimkan ke Pak Arif untuk segera dibuatkan subtitlenya. Hal-hal lain yaitu mereschedule rundown secepatnya agar bisa disepakati tanggal dan waktu terkait terutama pemateri dari luar negeri supaya bisa menyesuaikan jamnya. Kemudian tanggal 22 itu akan kita laksanakan uji coba atau simulasi. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Ada masukan lagi Bapak Ibu tambahan? Halo Ibu. Oke. Ada pertanyaan dari saya. Baik, Pak. Untuk mendorong teman-teman yang misalnya masih berminat untuk mendaftarkan abstraknya, kami mohon info ya dari Bu Dewi atau siapa data-data teman-teman yang sudah mendaftar dan mengirim abstrak. Kami itu memantau yang dari Pasuruan khususnya ya, karena janjinya banyak yang mau masuk tapi kok terhambat. Saya khawatir ada kesulitan apa gitu, sehingga saya perlu tahu yang sudah masuk siapa gitu ya. Mohon dikirimi potongan dari daftar ya, termasuk mahasiswa yang saya dorong untuk masuk ke ICLS itu mungkin kami juga perlu tahu. Oke, terima kasih itu aja. Terima kasih Pak. Baik, berarti akan kami buatkan listnya Pak ya. Akan dibuatkan list. Bu Mustika, maaf. Ya, Pak Arif. Terkait dengan pelaksanaan, terutama sesi paralel atau sesi yang bukan klasikal gitu ya. Mungkin peserta akan sedikit gitu Bu. Mungkin ya Bu ya, mungkin. Jadi apa karena ini online, apa bisa dikerahkan mahasiswa pasca atau dari mana gitu Bu, yang FKIP atau di mana, sehingga memang ini juga bisa menjadi sharing ilmu juga untuk peserta gitu Bu. Yang kedua, mungkin mulai kita definisikan saja gitu indexingnya.
pada saat sesi paralel serta berbayar gitu ada indexing nama gitu sehingga yang masuk tuh indeksnya sama gitu Bu. Sehingga kita bisa menseleksi jangan sampai ada peserta yang masuk tapi sebenarnya dia bukan peserta hanya karena tahu link Zoom dan passwordnya Bu. Nah, itu apa kita pakai indeks dulu baru nama gitu Bu. Sehingga pada saat conference ketahuan ini peserta, ini bukan peserta, ini presenter gitu Bu. Enggak. Baik Pak, kalau untuk sementara itu kita kan di abstrak, kalau abstrak masuk itu ada kodenya. Jadi misalnya ABS 70, ABS 2 dan sebagainya. Nah mungkin itu bisa Pak ya sebagai tanda bahwa mereka adalah peserta. Itu yang presenter, tapi kalau untuk yang non presenter bagaimana saran Pak Arif atau mungkin saran Bapak Ibu yang lain? Mungkin juga ini ada kemungkinan kalau konferensi luring itu kan ada sering-sering peserta yang pada saat pelaksanaan itu baru mendaftar. Nah, apakah juga dimungkinkan untuk ICLS ini yang di skenario dengan daring ini pada saat menjelang pelaksanaan, saya 1 hari menjelang atau pada malam harinya baru tergugah untuk ikut, itu masihkah ada peluang untuk bisa diterima? Ini beberapa hal yang juga mungkin secara teknikal mungkin kalau menggunakan daring dimungkinkan atau tidak. Saya kira itu juga perlu ditanyakan Pak Arif, mungkin sudah banyak pengalaman tentang hal ini, mungkin Pak Arif. Ngapunten pripun Pak, saya lagi paralel webinarnya Pak. Oh. Ngapunten Pak. Kemungkinan ada peserta yang mendaftar pada saat pelaksanaan itu dimungkinkan atau tidak dengan cara daring seperti ini. Karena ini mungkin terkait dengan technical operation yang dilakukan oleh teknisi, memungkinkan atau tidaknya. Gitu. Kalau luring kan bisa diterima, luring kan menerima pelaksanaan pendaftaran pada saat pelaksanaan kegiatan kan biasa kita. Tapi kalau daring ini memungkinkan enggak? Logikanya Pak Nur, peserta itu yang telah terdaftar dan berbayar akan dikirimi via email tentang tata cara masuk Zoom, kemudian nama dan sebagainya. Logikanya gitu Pak. Lalu kalau pada saat daftar hari H, itu saya khawatir panitia kesulitan memproses yang begitu kan. Kalau luring tinggal masuk ruangan ya Pak, buka pintu. Kalau daring, saya tidak tahu. Mungkin Bu Mustika atau yang IT barangkali punya kecepatan respons setinggi itu, monggo gitu. Gimana? Silahkan Bu. Izin. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Izin saran Pak Arif. Pengalaman mengikuti konferensi tidak pernah saya temui yang diusulkan Pak Widodo, Pak Widodo ya. Jadi memang hampir semua yang beberapa kali saya konferensi itu sudah terjadwal, tersusun dengan rapi, tidak ada yang semacam mendadak begitu. Jadi beda dengan luring, dengan daring. Kalau luring barangkali agak mudah Pak Widodo. Jadi kita bisa membedakan pesertanya mana yang hari itu dan sebelumnya. Kalau luring, selama saya jadi panitia juga, jadi peserta, saya lihat semua tersusun rapi beberapa hari sebelumnya. Jadi panitia nggak akan gelabakan karena memang kayaknya tim IT kita juga mungkin juga gelabakan seperti yang dijelaskan tadi soal pembagian room itu aja sudah sulit itu. Ini apakah harus keluar room? Seperti kata Pak Arif itu benar Pak Arif. Jadi kalau orang sudah keluar mau masuk lagi, kadang-kadang itu kalau dia nggak join ya udah nggak masuk lagi gitu. Jadi lebih baik panitia yang saya nggak tahu istilahnya Pak Arif itu. Kemarin seperti yang disampaikan Bu Atik, kita sudah simulasi sebenarnya pada waktu
workshop learning kemarin. Nah, jadi kami ada di satu ruang, kemudian dibagi oleh panitia. Menurut saya itu sudah cukup efektif gitu. Jadi panitia sebelumnya sudah membagi si A di kelas ini, si B di kelas ini. Nah, kemudian ketika kita mengikuti di ruang besar, tiba-tiba kita berada di ruang B, di ruang C, dan seterusnya. Saya kira itu sudah wewenang host. Kalau kita, tapi tadi ada juga dari Mustika, ada beberapa pengalaman memang. Jadi mungkin tergantung etik kita ini kemampuannya yang mana yang lebih mudah gitu saya kira. Saya kira itu Pak Arif. Kemampuan IT, bagaimana maunya panitia, IT bisa mengikuti keduanya. Oh begitu. Oh gitu Pak Ansori, jelas. Okay. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Saya kira sudah bagus tadi yang dengan cara membuat link untuk masing-masing kelas tadi, Bapak Ibu. Jadi di awal disampaikan mungkin kalau ingin join ke room ini, berarti pakai link ini gitu, sehingga tidak akan makan waktu. Informasi sedikit Bu Mustika, ternyata ruangan Hasan Bondan itu dibongkar mulai minggu ini untuk perbaikan. Jadi kita nggak bisa gunakan Hasan Bondan. Pilihannya ruang rapat senat, apa tidak terlalu kecil ya? Tapi untuk pembukaan saja kan ya? Iya, pembukaan Bu. Atau ruang aula lantai 1 rektorat. Kalau untuk pengaturannya kira-kira mana yang lebih mudah? Termasuk nih nanti tim IT nih, karena kita harus syuting segala. Mungkin lebih mudah yang agak kecil ruangannya ya, nggak terlalu besar. Bu, mobilisasi alat Bu, IT Bu, kalau kejauhan. Nah betul. Makanya jadi pertimbangan-pertimbangan kan. Bagus ruang senat aja tuh. Rapat senat aja ya? Iya. Oke, berarti Pak Taufik nanti yang diukur di rapat senat saja deh. Oke. Baik, Bu. Ya. Oke. Apalagi ya, nanti panitia khusus rapat kita saat ini ya, saat tryout tanggal 22. Oke. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Dekan, mungkin bisa bertemu secara offline saja kita. Jadi apa-apa yang mungkin belum tersampaikan atau apa permasalahan bisa kita bahas secara langsung. Kita bertemu di ruang rapat senat saja nanti tanggal 22. Oke, baik Bu. Apalagi ya? Bu Nanik ada Bu Nanik kah? Belum Bu, belum ada. Mungkin bisa Bu Elvina nanti mewakilinya Bu Elvina untuk seksi acara. Mungkin Bu. Ya, termasuk nanti kemarin kita pakai satu MC saja ya? Iya, Bu Dini. Bu Dini ya? Oke. Baik. Apalagi dari Alsi ada yang mau disampaikan lagi Pak Ibrahim, Pak Widodo, Pak Arif, Pak Sumar, Pak Asep. Ya, dari saya ya, ini waktu kita kan cuma 2 minggu lagi ya nih. Ya. Betul. Mungkin kita semua panitia harus sudah bergerak terutama untuk merekrut teman-teman peserta ini. Ya. Jangan sampai nanti cuma sedikit gitu yang ikutan, kan sayang. Jadi saran Pak Arif, ya, untuk mengatasi kekosongan itu mahasiswa S2 atau S1 itu bisa dikerahkan gitu kan. Jadi jangan sampai kosong. Ya itu aja. Terima kasih Bu ya sudah kerja keras teman-teman di ULN. Baik Pak Semar ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Mustika, apa cukupkah atau ada lagi? Kalau ulun cukup, Bu. Baik, mungkin yang perlu kita bicarakan hal-hal detail nanti yang kita bicarakan di dalam saja ya, internal ya. Oke. Ya, untuk yang hari ini mungkin cukup dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Arif. Ada yang mau disampaikan lagi kah?
Cukup dulu Bu, matur nuwun. Bisa sudah dikit. Baik Bapak Ibu ya, ini udah lewat waktu asar ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ada progres lagi dari pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah biasanya kalau mendekati hari H ini adrenalin tambah tinggi Pak Semar. Sehingga Pak Asep barangkali Bu Atik. Silakan Pak Asep. Oh iya, Pak Asep. Silakan. Selamat. Baru masuk Pak. Enggak. Ya. Saya baru masuk nyimak saja. Ya. Tadi salah lihat jadwal. Pak Asep salah lihat itu ya, zonanya. Ya. Kita wip. Ini Pak Asep ini tambah langsing. Ya Pak ya. Itu efek kamera Pak. Iya. Apa? Efek kamera ya. Belakang ada cahaya. Dan Pak Arif. Kalau di kamera kan tambah sekian persen ya. Iya, sedikit tambah gemuk Bu. Aslinya saya lebih gemuk kok. Oke. Ini Pak Asep ingat ini pembekalan waktu mau ke Jepang yang tahun 2013. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan pada hari ini. Tapi alhamdulillah banyak hal yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang masih kurang bisa disampaikan di grup mungkin. Siapa tahu ada yang terlewat dan tiba-tiba kita ingat, silahkan saja. Ya, problem kita utama adalah masalah artikel masuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan dalam beberapa hari ada kemajuan. Yang saya belum masukkan ini ada masalah juga sih, karena saya sebenarnya berencana masukkan ke pasca biologi, tapi karena masalah pandemi juga penelitian mahasiswa juga terkendala gitu, sehingga masih banyak yang gantung selesai. Jadi ya memang banyak sekali problem terkait dengan pandemi ini akhirnya mempengaruhi penelitian mahasiswa pasca juga. Gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ada kemajuan. Mungkin tidak saya bacakan lagi notulennya ya Bapak Ibu, tapi insya Allah nanti bisa dituliskan saja ya Bu Mustika. Apa yang kurang nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Semoga semua lelahnya teman-teman menjadi lelah ya, mendapatkan balasan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan rencana kita berjalan dengan lancar. Insya Allah 2 minggu lagi waktunya, sama semangat kita mengerjakannya. Terima kasih. Kami mohon juga supportnya dari Alsi, Bapak Ibu. Bismillah, sukses. Amin. Amin. Ada demam panggung sedikit Pak Widodo, karena biasanya kami melaksanakannya kan yang reguler itu ya, seminar reguler, dan alhamdulillah tuh berapa kali kita sukses terus gitu. Ini ada sedikit permasalahan karena beda format ya. Jadi ya agak sedikit terkendala di sana. Saya sendiri masih meraba-raba kira-kira apalagi yang kurang gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman di ICT bisa membantu dengan maksimal. Begitu saja. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.